Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian yang mengambil mata kuliah psikologi industri, pada pertemuan kita yang ketujuh, pekan ketujuh, ini ada materi tentang psikologi industri yang terkait dengan apa yang kita sebut dengan materi tentang rekrutmen, ya. Rekrutmen SDM. Sesungguhnya rekrutmen itu apa? Ya, ini yang perlu menjadi pertanyaan kita. Ya, secara umum yang dimaksud rekrutmen adalah satu proses di mana perusahaan akan mencoba untuk menseleksi, ya, menseleksi calon karyawan yang memiliki persyaratan, ya, untuk dipekerjakan di perusahaan tersebut, ya. Atau juga rekrutmen bisa dikatakan bagaimana sebuah perusahaan mencari para pelamar yang qualified berdasarkan surat lamaran yang dimasukkan oleh para calon pekerja atau staff kita, ya. Nah, hasil dari proses rekrutmen ini adalah kita akan mendapatkan sejumlah pelamar yang siap untuk diseleksi. Jadi ini rekrutmen dulu sebelum kita seleksi. Nah, di sini ada beberapa definisi rekrutmen, ya. Secara umum yang dimaksud rekrutmen itu adalah bagaimana kita mendapatkan calon pekerja yang memiliki kemampuan, keahlian, pengetahuan, ya, sehingga kita bisa mendapatkan seorang atau sejumlah orang calon staf atau calon pekerja kita yang bisa diandalkan, ya, atau mencari dan mencoba untuk mempengaruhi dari calon tenaga kerja yang berpotensi, ya, memiliki potensi, ya, sehingga dia melamar lowongan pekerjaan dalam suatu organisasi, ya. Indikatornya bahwa banyaknya pelamar yang memasukkan lamaran mengindikasikan bahwa peluang mendapatkan karyawan yang baik itu lebih besar, ya, lebih banyak peluangnya, terbuka lebar, ya, kita mendapatkan calon karyawan yang handal, ya. Jadi ketika pelamarnya banyak, kesempatan perusahaan untuk mendapatkan staf atau tenaga kerja yang qualified. Apa sesungguhnya dari tujuan rekrutmen itu? Di sini didefinisikan atau dijelaskan bahwa tujuan dari rekrutmen adalah untuk memperoleh suatu persediaan seluas mungkin bagi calon pelamar, ya, sehingga organisasi atau perusahaan akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan atau terpilih tenaga kerja yang berkualitas, ya, yang dengannya perusahaan perlukan, ya. Secara umum demikian, ya, sehingga tujuan dari tercapainya kebutuhan standar merupakan persyaratan minimum, ya, sehingga kita akan mendapatkan tenaga kerja yang qualified. Proses rekrutmen seperti terlihat dalam bagan berikut ini adalah kelihatan bahwa atau terlihat bahwa ada faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, ya. Di samping tentu perencanaan sumber daya manusia merupakan satu hal yang penting untuk mendapatkan alternatif rekrutmen yang didapatkan. Rekrutmen inilah yang kemudian kita mencoba untuk menggali sumber-sumber internal dan sumber-sumber eksternal, ya. Dari sumber-sumber internal kita tentu akan membuat yang apa yang disebut dengan metode internal. Demikian pula dalam sumber-sumber eksternal kita akan mencoba untuk menerapkan metode-metode eksternal. Sehingga pada akhirnya kita mendapatkan orang-orang yang betul-betul tepat untuk direkrut. Itu kata kuncinya yang dibawa, ya.
Jadi proses rekrutmen itu tujuannya adalah bagaimana sebuah proses untuk mendapatkan orang yang direkrut tepat, berkualitas atau handal. Sumber dan metode rekrutmen ini seperti yang dijelaskan tadi itu adalah bersumber dari di mana para kandidat atau calon yang memenuhi syarat berada seperti berasal dari perguruan tinggi, ya, atau dari perusahaan-perusahaan pesaing, atau juga boleh dengan metode rekrutmen cara spesifik yang digunakan untuk menarik para karyawan potensial ke dalam perusahaan seperti rekrutmen online. Ya, sekarang ini banyak metode itu. Kemudian kita lihat sumber dan metode rekrutmen internal, ya, misalnya melalui promosi, melalui transfer, melalui penarikan kembali atau rehire. Jadi kita meng-hire kemudian rehire kembali. Kemudian metode internal adalah pengumpulan lowongan jabatan atau job posting, kemudian persiapan persediaan yang ada, promosi, transfer, dan aktivitas pengembangan. Metode rekrutmen internal secara umum adalah prosedur untuk memberikan informasi kepada para karyawan, ya, akan adanya lowongan jabatan. Jadi pengumuman lowongan jabatan itu metode yang pertama. Yang kedua berikutnya adalah pengajuan lamaran jabatan atau job bidding. Setelah itu adalah referensi karyawan. Ya, di sini kita melihat bahwa metode rekrutmen internal ini sifatnya memang cukup selektif, ya, karena selama ini kita sudah mengetahui yang bersangkutan, tinggal sesuai dengan kebutuhan perusahaan bagaimana yang kita inginkan. Kemudian keuntungan dari rekrutmen ini tentu biayanya relatif murah, ya, murah dari apa yang disebut dengan keuntungan rekrutmen internal karena dia sudah berada di lingkungan kita, ya. Kemudian proses seleksinya seperti eksternal. Organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan kosong. Ya, kemudian apalagi keuntungannya, pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemungkinan peningkatan, pengembangan karir jelas. Pekerja telah memahami secara baik kebijakan, prosedur, ya, ketentuan dan kebiasaan organisasi. Kemudian meningkatkan moral kerja karyawan bahwa ia diperhatikan dan atau dipromosikan. Jadi ini keuntungannya dari rekrutmen dengan cara internal. Kemudian kerugiannya tentu ada, ya, kerugian dari rekrutmen internal. Pertama, tidak selalu memberikan perspektif baru, ya, karena tentu orangnya ya sudah di situ, ya. Tidak berkembang karena tidak adanya ide-ide baru yang masuk ke perusahaan. Perusahaan terkesan tertutup, ya, biasanya kalau ada rekrutmen internal, ya, tidak membuka untuk lowongan eksternal, maka perusahaan itu terkesan tertutup, ya. Pekerja yang dipromosikan akrab dengan bawahannya sehingga sulit menjalankan kewenangan dan kekuasaannya. Nah, ini jadi ada keuntungan dan ada kerugian, ya. Kemudian tentu semua itu ada untung ruginya, ya, dalam hal tersebut. Kemudian bagaimana dengan tujuan rekrutmen eksternal? Pertama, mengisi jabatan-jabatan tingkat pemula atau entry level. Selanjutnya mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh karyawan pada saat ini. Kemudian memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda karena kita belum tahu dia dari luar, kan, ya. Jadi ini memberikan keragaman atau perbedaan ide yang ada. Metode rekrutmen eksternal ini, ya, secara umum kita bisa melihat bahwa pelamar yang datang, ya, dan surat lamaran yang masuk tentu bervariasi, ya. Dia akan masuk, kemudian setelah itu ada rekomendasi karyawan, ya, melalui iklan atau agen tenaga kerja atau lembaga pendidikan, ada asosiasi profesi, ada open house misalnya atau job fair melalui internet,
melalui merger dan akuisisi, dan kemudian rekrutmen internasional. Ya, ini metodenya. Kemudian rekrutmen eksternal, apa keunggulannya? Keunggulan dari apa namanya rekrutmen eksternal ini, pertama memiliki gagasan dan pendekatan baru. Jadi orang-orangnya dengan sumber daya yang baru, ya, bukan orang yang selama ini dengan kita. Kemudian bekerja mulai dengan lembaran bersih. Jadi kita belum lihat dia salahnya di mana, cacatnya di mana, ya. Kemudian tingkat pengetahuan dan keahlian tidak tersedia dalam perusahaan yang sekarang. Jadi semuanya harus baru dan menghindarkan subjektivitas. Ya. Kemudian rekrutmen eksternal juga ada kelemahannya di samping keunggulan. Kelemahan apa aja? Membutuhkan biaya besar, tentu high cost. Ya. Kemudian waktu yang lama mulai dari publikasi, pelaksanaan sampai dengan pengambilan keputusan. Kemudian moral dan komitmen karyawan rendah. Ya. Karena kita belum tahu. Kemudian periode penyusian yang relatif lama, ya. Jadi saya kira kelebihan, keunggulan, kelemahan itu adalah sesuatu yang biasa. Tinggal bagaimana organisasi atau perusahaan meminimalisir kelemahan dan memaksimalkan keunggulan. Nah, itu kata kuncinya, ya. Diperhatikan itu kata kuncinya, bagaimana meminimalisir kelemahan tetapi memaksimalkan keunggulan. Ya. Itu berkaitan dengan rekrutmen eksternal. Metode rekrutmen ini misalnya kita menggunakan metode online, ya, maka apa namanya sifatnya lebih cepat begitu, ya, lebih murah juga, ya, bisa perekrut internet itu internet rekrutmen, orang yang bekerja utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet, disebut dengan juga sebagai perekrut maya, cyber recruiter, ya. Kemudian melalui bursa kerja virtual job fairy, metode perekrutan online yang dilakukan oleh suatu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Ya, itu yang terkait dengan metode atau penjelasan tentang metode rekrutmen secara online. Kemudian melalui situs web karir perusahaan, ya, atau melalui web logs, disingkat blogs, ya, atau situs web ketenagakerjaan umum, ya. Kemudian ada alternatif yang terkait dengan apa yang disebut dengan alternatif tindakan selain rekrutmen, ya. Jadi rekrutmen adalah proses yang membutuhkan banyak biaya, waktu, tenaga. Jadi sebelum memutuskan untuk melaksanakan rekrutmen perlu dipertimbangkan berbagai alternatif tindakan lain, ya, seperti alih daya atau outsourcing. Kemudian karyawan tidak tetap atau contingent worker, ya. Ini semua dilakukan karena fluktuasi musim per proyek, ya, mendapatkan tenaga ahli tertentu, tidak mau menambah pegawai tetap, dan pertumbuhan pesat di luar perhitungan. Ini alasan perusahaan menggunakan tenaga lepas seperti ini, ya. Jadi tidak mau repot gitu, ya, tinggal mau ngambil. Cuman memang biasanya high cost, ya, high cost. Baik, setelah itu alternatif tindakan selain rekrutmen, hubungannya adalah misalnya organisasi pemberi kerja sifatnya profesional, ya, perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan yang lainnya. Kemudian biasanya overtime pekerjaannya, ya, untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Ya, saya kira inilah yang menjadi apa namanya penjelasan kita dalam kaitan dengan rekrutmen, ya, dalam mata kuliah psikologi ini. Mudah-mudahan ini bisa apa namanya menjadikan kita memahaminya dengan baik dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.